Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Fauzia dengan NIM 215030700111113. Di sini saya akan menyampaikan esai saya dan menjelaskan esai saya mengenai sistem pengelolaan arsip dinamis. Segala informasi pada masa sekarang ini merupakan suatu aspek yang sangat penting dan dibutuhkan bagi para pengguna informasi. Kini, informasi semakin berkembang dengan sangat cepat dan pada zaman sekarang, informasi sangat mudah untuk didapatkan. Semakin berkembangnya informasi menjadikan penyedia layanan informasi memikirkan bagaimana informasi tersebut dapat diolah, dimanfaatkan, serta disimpan dengan sebaik-baiknya. Para pengguna informasi mendapatkan segala informasi dari berbagai media berupa majalah, buku, koran digital, handphone, dan masih banyak lagi. Semakin berkembangnya globalisasi dan teknologi sekarang ini mampu menjadikan semua orang menjadi terbiasa dalam menggunakan sebuah teknologi untuk mengakses informasi dan mengharuskan pengguna informasi mempunyai tempat untuk menyimpan informasi tersebut agar informasi dapat disimpan dan digunakan kembali ketika dibutuhkan. Para penyedia dan pengelola informasi menggunakan berbagai cara agar informasi dapat disimpan dan kemudian dapat mempermudah para pengguna dalam mencari informasi yang diperlukan. Informasi dapat berupa sebuah dokumen atau arsip dan media yang kemudian dapat disimpan, dicari, dan digunakan kembali sebagai sumber informasi. Arsip diciptakan tidak hanya semata-mata sebagai sumber informasi belaka, tetapi arsip mempunyai nilai tinggi dan dapat menjadi sebuah pertanggungjawaban keaslian dan dalam kegiatan administrasi. Banyak orang mengira bahwa arsip hanyalah tumpukan kertas yang lama-kelamaan akan menjadi barang yang tidak berguna lalu dibuang begitu saja. Dalam hal ini, perlunya pengelolaan arsip-arsip tersebut agar tetap ternilai dan mempermudah jika kita melakukan penemuan kembali suatu arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dijelaskan tentang kearsipan bahwa pengertian arsip adalah sebuah rekaman, kegiatan yang dikemas dalam berbagai bentuk dan media yang sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang dibuat serta diterima oleh negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip dibagi menjadi dua, yaitu menurut fungsinya. Yang pertama ada arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis merupakan sebuah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan arsip statis merupakan sebuah arsip yang sudah tidak digunakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, dijelaskan bahwa arsip dinamis yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip serta disimpan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa arsip dinamis merupakan arsip dinamis maupun arsip statis sama-sama akan melalui tahap penyimpanan arsip. Kemudian, arsip dinamis diartikan sebagai arsip yang digunakan secara langsung setiap hari dan berfungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan operasional. Arsip dinamis tidak dapat dipisahkan dengan pengendalian kegiatan operasional pada suatu lembaga, dikarenakan suatu lembaga pasti membutuhkan sebuah arsip sebagai bukti yang sah atau bukti yang autentik. Bukti tersebut dapat digunakan melalui arsip dinamis. Kemudian, arsip dinamis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Arsip vital merupakan arsip yang persyaratan dasarnya bagi kelangsungan operasional pengembangan arsip tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat digantikan apabila rusak atau hilang sekalipun. Kemudian ada arsip aktif. Arsip aktif merupakan arsip yang memiliki frekuensi penggunaan yang tinggi dan selalu digunakan terus-menerus. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa arsip aktif memiliki kata kunci yaitu sering digunakan dan berada pada unit pengolahan. Kemudian yang terakhir, arsip inaktif.
Arsip inaktif merupakan arsip yang memiliki frekuensi penggunaan yang telah menurun. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa arsip inaktif memiliki kata kunci yaitu jarang digunakan dan berada pada unit kearsipan. Berdasarkan penjelasan yang ada di atas, bahwa arsip dinamis dibagi menjadi 3, yaitu arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Dari ketiga bagian arsip tersebut, dapat dilihat bahwa sistem pembagian pada arsip tergantung dari bagaimana penggunaan arsip tersebut pada suatu lembaga. Arsip dinamis memiliki nilai guna bagi suatu lembaga yang digunakan dalam lingkup kegiatan dan disimpan sebagai bukti bahwa kebijakan masih digunakan secara langsung di dalam kegiatan sehari-hari. Adapun ciri-ciri arsip yaitu yang pertama, arsip ketika masih baru dan berlaku secara langsung akan diperlukan serta digunakan dalam pengelolaan administrasi sehari-hari. Yang arsip selalu masih berubah nilai dan artinya tergantung fungsi arsip tersebut. Yang ketiga, arsip dinamis merupakan arsip yang bersifat tertutup, maka dari itu sistem pengolahan dan penanganannya harus sesuai dengan ketentuan tentang kerahasiaan surat-surat. Arsip dinamis perlu diolah agar dapat digunakan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pengelolaan arsip dinamis merupakan tahapan pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang di dalamnya meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Pengelolaan arsip digunakan untuk menjamin adanya ketersediaan arsip ketika dalam kegiatan sebagai bahan tanggung jawab kinerja dan juga sebagai bukti bahwa sistem pada lembaga sudah sah. Berikut beberapa tahapan pengelolaan arsip dinamis, yaitu antara lain yang pertama, penciptaan arsip dinamis. Proses penciptaan arsip dinamis dengan baik dan benar menghasilkan arsip yang sah, utuh, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penciptaan arsip merupakan awal mula adanya arsip dinamis aktif. Menurut dari Susan Z. Diamond dijelaskan bahwa tahapan awal penciptaan arsip berawal dari menulis di atas kertas, lalu data dimasukkan ke dalam komputer ataupun media yang dapat menangkap data ke dalam film, dan pada proses penciptaan arsip harus memenuhi komponen yaitu struktur, isi, dan konteks arsip. Yang kedua ada penggunaan arsip dinamis. Penggunaan arsip dinamis merupakan tahapan kedua dari proses pengelolaan arsip di mana penggunaan menggunakan arsip dinamis dan memperoleh akses yang cepat. Seiring penggunaan arsip dinamis, maka dibutuhkan penyimpanan arsip, yaitu filing cabinet, atau biasa disebut dengan lemari arsip. Siklus arsip dinamis biasanya hanya sekitar 1-2 tahun saja, tetapi ada juga arsip yang memiliki siklus yang panjang. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan arsip dinamis. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pemeliharaan arsip dinamis adalah kegiatan untuk menjaga kebutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik secara fisik atau informasi yang meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif, penataan dan penyimpanan arsip inaktif, serta alih media arsip. Yang keempat atau yang terakhir, penyusutan arsip dinamis. Proses penyusutan arsip merupakan proses pemindahan arsip aktif ke dalam arsip inaktif. Proses ini bertujuan agar arsip-arsip tidak menumpuk dan mempermudah dalam proses temu kembali, serta mempermudah dalam proses pemeliharaannya. Penyusutan arsip pada dasarnya mengikuti JRA atau Jadwal Retensi Arsip. Tetapi jika suatu lembaga belum memiliki JRA atau Jadwal Retensi Arsip, maka dapat menggunakan Surat Edaran Nomor 01/1981 yang di dalamnya berisi tentang penanganan arsip inaktif sebagai ketentuan peralihan peraturan pemerintahan tentang penyusutan arsip. Kemudian kesimpulan dari pernyataan di atas yaitu bahwa arsip dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada arsip dinamis dan arsip statis.
Arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan setiap hari, sedangkan arsip statis merupakan arsip yang sudah tidak digunakan. Arsip dinamis tidak dapat dipisahkan dengan pengendalian kegiatan operasional pada suatu lembaga. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pengelolaan arsip itu meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan secara efektif, efisien, dan sistematis. Ya, sekian dari penjelasan esai saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.